Ya, selamat sore, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan transfer deadline. Ada beberapa transfer yang cukup menarik kalau menurut gue. Terutama di Liga Inggris kita bahas aja, di luar nggak begitu banyak. Oke, kita mulai dengan Arsenal dulu. Arsenal lempar Joe Willock ke, ini sambil gue lihat laptop, ke apa namanya, Newcastle, dan Maitland Niles ke West Brom. Kalau gue bilang Joe Willock ke Newcastle bagus, ini pemain harus sudah membuktikan, sudah waktunya untuk membuktikan bahwa dia bisa bermain di level EPL. Sama Arsenal dia keteteran, tapi dia main di European League bagus, walaupun levelnya di bawah itu ya. Nah, kalau di Newcastle ini kan sekarang bisa dibilang nggak ada beban. Setengah tahun di loan, mungkin bisa lebih. Kita lihat perkembangannya. Kalau dia seandainya bisa adaptasi dengan level EPL, layak kembali ke Arsenal. Tapi gue sih nggak yakin ya bahwa dia bisa atau enggak. Apa namanya, ball feelingnya aja gue nggak merasa dia punya, dan visi gue nggak merasa dia punya. Cuman kan namanya pemain bisa berkembang ya, kita lihat. Maitland Niles sebenarnya di bawah Arteta itu sudah bagus. Musim lalu dia bisa main di back kiri, back kanan, bagusan di back kanan daripada di kiri. Hanya kompetitornya di sayap itu kan cukup banyak sebagai back. Dia masih kurang speed. Visinya lumayan. Kalau main di posisi 3-4-3 sebagai pemain winger kanan, lumayan. Emang bukan Odoi, dia nggak punya skill, tapi etosnya lumayan lah. Cuman lumayan ini nggak cukup untuk Arsenal. Makanya gue nggak heran kalau dia dipindah. Harusnya Nketiah juga tuh. Jadi untuk gue dua transfer yang bagus untuk Arsenal, juga untuk WBA dan Newcastle. Oke. Terus kita lihat ke ke Liverpool. Liverpool di hari-hari terakhir lempar si siapa namanya, Minamino ke Southampton. Nah, ini lucu nih. Minamino itu, gue sebelum dia ke Liverpool, gue udah lihat dia beberapa kali main, dan gue bilang ini pemain gak banyak otot, dikit otak. Wah, dibully gue karena murah, 7 juta kalau nggak salah, murah, dan gak ada yang mau beli. Liverpool doang yang mau beli. Dan akhirnya Gatot. Apakah dia bisa survive di situ? Mungkin dia bisa survive di Southampton, tapi dia nggak akan bisa ke level Liverpool, membantu Liverpool. Oke. Jadi untuk gue sih nggak heran bahwa Minamino dipindah ke Southampton. Terus dua pemain yang dibeli, si Ozan Kabak sama Ben Davies. Jadi gini, gue nggak pernah lihat mereka main, tapi lu coba pikir deh, kalau seandainya pemain Ben Davies, pemain 25 tahun, oke, dibeli dengan 1,6 juta pounds, do you think klub-klub lain nggak ngelihat dia? Kalau dia sehebat itu, ujung-ujungnya kasusnya ntar kayak Minamino. Kalau lu punya pemain muda, daripada beli pemain kayak gituan, mending kasih kesempatan kepada pemain muda, karena levelnya itu nggak akan jauh dari Reece Williams dan Phillips dan siapalah pemain muda yang main di center back gitu. Karena kalau dia udah hebat, kecuali dia umur 18-19 tahun, oke. Ini 25 tahun loh. Cuman hobinya Liverpool kan gitu. Terus dibilang di Twitter ya, best technical director Michael Edwards.
Kalau lihat lu kumpulin pemain-pemain benchnya harganya berapa? 100 juta lebih juga. Origi, Shaqiri, Oxlade, Minimano, Tsimikas 85 juta tambah beberapa pemain, you name it lah. Ujung-ujungnya buang duit juga di situ. Daripada 85 juta lu di bench nggak berkontribusi, mending lu beli pemain kayak Jota, beli dua aja, Jota sama Thiago, yang jelas-jelas harganya nggak murah tapi nggak mahal juga, tapi langsung perform. Jadi bukan beli pemain di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta yang ujungnya mubazir juga. Mending beli satu pemain yang harganya 30-40 tapi langsung perform kayak Jota dan Thiago. Berapa tahun mereka nggak mau beli pemain, kepala batu. Pada saat pemain depan ngedrop, Firmino, Mane dan Salah, bingung mau ngapain. Berapa kali Origi dikasih kesempatan, Shaqiri dikasih kesempatan, Oxlade dikasih kesempatan, nggak perform sama sekali. Dan yang perform siapa? Trio Firmansyah juga, yang mulai cetak gol dari 3 match kalah lawan MU, habis itu Spurs dan kemarin lawan West Ham. Siapa yang cetak gol? Trio Firmansyah juga. Yang main bagus siapa? Trio Firmansyah juga, walaupun Mane nggak main ya. Tapi lawan Spurs kan Mane sama Firmino cetak gol. Kemarin Salah, lawan MU Salah. Ujungnya itu juga. Ngerti nggak? Jadi kalau dibilang, justru gue bilang ini salah satu dirtek yang sangat buruk ini Edwards ini. Sekarang beli 2 pemain murah. Oke, si Kabak ini loan kan, nanti bisa dibeli dengan 30 juta. Kalau itu gue masih make sense lah. Tapi kalau Ben Davies udah lu bikin penuh benchnya yang gak berkualitas sama sekali, dan berharap ada mujizat. Kalau orang bilang, ya andalannya fans Liverpool kan cuman Robo. Ya Robo dibeli murah 8 juta. Wijnaldum pun gak dibeli murah loh, walaupun dari tim degradasi 30 jutaan. Keita pun gak dibeli murah juga. Dibilang Robo beli murah dan berhasil tuh cuman Robo doang. Yang lain gak berhasil sama sekali. Justru di mana persaingan di papan atas ketat, di situ Liverpool gagal. Kita nggak tahu. Bukan karena benchnya. Kalau trio Firmansyah on fire lagi, baru mereka bisa bersaing. Kalau enggak, ya City yang juara. Jadi bukan karena benchnya yang kuat. Oke? Mau Kabak lah, mau apalah. Joshua King ke Everton, ini bikin Calvert-Lewin ada kompetitornya, karena akhir-akhirnya dia nggak perform juga. Mungkin dengan datangnya Joshua King dia bisa lebih bagus lagi. Kalau enggak apa, at least rasa berkompetisi itu ada lah. Terus kita lihat lagi Minimano, Everton ya, Newcastle. Si MU beli, gue pengen lihat pemain MU nih, siapa? Diallo ya, yang dari Atalanta. Sebenarnya umur 18-19 nggak begitu penting. Pedri 17 udah starting line up di Barca kok. Yang penting sekarang dia bisa beradaptasi nggak? Cuman kalau 18-19 main di youth dulu nggak ada masalah. Terus baru pelan-pelan dimasukin, artinya mungkin pemain ini nggak hebat-hebat amat. Bagus, mungkin bagus, cuman nggak top kayak Rashford, kayak gitu, kayak Greenwood. Dimana Rashford di usia muda sudah diberi kesempatan untuk bermain. Jadi kita lihat, cuman ya gue sih nggak begitu impress dengan omongan Liga Inggris. Kalau lu baca tentang Ben Davies ini, saudaranya Joris Ben, wah pemain hebat, fisik bagus, ini bla bla bla. Cuman hal-hal kayak gini juga kita baca pada saat Minimano datang, pada saat Tsimikas datang, pada saat pemain-pemain muda diberi kesempatan. Sama kayak Nketiah, semua orang bisa lihat Nketiah, tetap aja dipuji-puji. Maitland-Niles itu masuk timnas Inggris. Jadi gue nggak begitu impress sama sekali dengan
media Inggris yang terlalu lebay menurut gue, memuji-muji pemain yang enggak, ya, yang performance-nya biasa aja lah, kasarnya begitu. Sebentar, kita cek lagi apa yang spesial. Josh King kita udah bahas, Max Hughes Brighton nggak penting, Everton Joe Willock ya sebenarnya itu aja sih, nggak ada yang spesial. Oke, sementara itu dulu, kita besok kembali dengan IPL dan juga Coppa Italia reviewnya ya. Thanks for watching.